internal yang akan membuatnya runtuh. Tentu buku ini ditulis sudah 140 tahun yang lalu. Dan karena itu masih banyak perkembangan kemudian. Saya kira bahwa banyak dari analisa dasar di dalam buku ini tetap betul. Sekali lagi banyak yang berubah. Tetapi saya juga menganggap terus terang saja penerbitan buku ini dalam bahasa Indonesia sebagai semacam tanda normalisasi dan normalisasi pengembalian harkat intelektual bangsa Indonesia. Karena itu saya juga senang bahwa Gus Dur itu yang mengantarkannya. Kami ini orang kritis, bukannya makan dari tangan siapa saja. Tapi buku ini perlu ada dalam bahasa Indonesia supaya orang punya orientasi. Buku ini juga bukan buku yang misalnya akan dalam buku itu nggak ada serangan terhadap agama. Dia materialis di dalam arti bahwa perkembangan bangsa ditentukan oleh produksi dasar-dasar material kehidupan, ya ekonomi. Bisa pikir macam-macam, kalau nggak makan seminggu ya susah pikirnya. Itulah gagasan dasar buku itu. Jadi saya tidak mau berpandang lebar karena ini bisa omong berjam-jam. Jangan merasa kaget bahwa buku itu berat, dan juga jangan kaget kalau orang termasuk saya mengkritik buku ini. Di dalam filsafat, di dalam ilmu kita harus mengkritik. Mengkritik itu berarti menghargai. Jadi bukan pakai dupa saja, tapi sedikit dupa boleh. Ya, memang Marx kecewa karena waktu buku muncul, pikiran akan diserang tajam, nggak ada yang menyerang. Mungkin bukunya terlalu panjang, dibaca itu dirasa itu sebelum selesai dibaca udah meninggal dunia. Tetapi jadi buku itu semula mengecewakan, tetapi baik oleh kawan maupun lawan dan terutama oleh dunia ilmiah, makin lama makin diakui. Saya kira ini saja, terima kasih. Ya, terima kasih Romo Magni. Gus Dur mungkin mau menanggapi tadi komentar beberapa orang soal apakah kalau Gus Dur tidak masuk pesantren kemudian menjadi lebih kiri atau bagaimana? Anggapan saya akan lebih kiri kalau tidak di pesantren itu adalah anggapan yang keliru. Kenapa? Karena pesantrenlah yang memungkinkan saya membaca macam-macam. Itu kalau saya nggak belajar di pesantren, nggak baca itu. Lu apa ada di kurikulum? Nah, kurikulum justru mematikan kita. Saya belajar bahasa Inggris itu di mana? Di pesantren di Garjo 2 tahun setengah di sana. Itu pagi, siang dan malam. Itu saya belajar bahasa Inggris dari Radio Australia, Voice of America, dan World Service PBB, dan BBC. Nah, itu saya baca. Lalu belajarlah saya bahasa Inggris di situ. Nah, kalau nggak ada itu kan saya nggak. Nah, karena di sana nggak ada buku-buku yang disuplai oleh Ibu Rofiah itu adalah ya itu kayak Das Kapital itu, lalu ada manifesto komunisnya Karl Marx dan Friedrich Engels. Juga ada yang paling bagus itu menurut saya ya, itu 2 traktat, 1 pamflet dari Vladimir Ilyich Lenin, pendiri Partai Komunis Uni Soviet,
yaitu penyakit kini kekanak-kanakan bagi kaum revolusioner. Nah, itu yang betul pengaruh saya. Karena apa? Karena dikatakan di situ orang yang menganggap bahwa secara romantis bahwa perjuangan belum berhasil kalau aku selama jadi pemimpin tidak bisa selesai. Nah, itulah namanya punya penyakit kini kekanak-kanakan. Dan ini banyak menghinggapi kita kok itu. Terus terang saja lah, harus berhasil. Kalau apa, harus lama aku jadi pemimpin. Kalau enggak, ya enggak ada perjuangan itu kan ya. Oh, kembali. Yang kedua dari traktat pamfletnya Mao Zedong yang mengatakan bahwa kalau musuh diam kita ganggu, kalau musuh lari kita kejar, kalau kita dikejar kita lari. Kita sederhana aplikasinya itu bukan main hebat. Toh tidak luput, yaitu dipuja dengan cara yang paling licik di dunia, yaitu dengan cara mausoleum tempat dia meninggal dibungkus kaca besar, ratusan ribu orang melihat tiap tahun, mungkin jutaan ya, bayar untuk itu, tapi ajarannya nggak dipakai. Nah itu, jadi pinternya Deng Xiaoping itu, nah, dia ngambil dari, tapi ya, dia juga orang yang sanggup melakukan sintesa antara Marxisme dan apa itu namanya kapitalisme. Yaitu yang dikatakan pragmatisme, yang terkenal dengan kata-katanya dia bahwa tidak penting kucing itu hitam atau putih selama bisa nangkap tikus harus dipakai. Nah, itu. Orang lain lihat itunya ya, tapi kalau saya lihat belakangnya dipakai itu semuanya dipakai oleh dia. Itulah. Jadi masalah ini ya masalah jangan dikait-kait atau jangan dilihat dari sudut ideologi kiri atau kanan. Seperti halnya apa Franz Magnus Suseno tadi. Jadi ya kita belajar kan ingin belajar, bukan karena ingin berideologi ini. Kritik saya cuma dua pada Pak Franz Magnus. Satu, ketika dia ngomong Marx juga diperpanjang Karl Marx. Khawatirnya keliru Richard Marx. Isinya gantian-gantian dulu. Lalu yang kedua bahwa apa itu beliau nggak mau nerangkan yang lengkap ya. Ya memang itu hak beliau ya. Tapi ya kita sebenarnya lebih kaya kalau diterangkan. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Masih ada waktu untuk 3 pertanyaan lagi ya, silakan Mas. Terhadap lagu ini. Saya tahunya genjer-genjer. Kuliah, ya tentu itu menurut azas-azas di dalam buku ini. Tetapi apakah semua azas di dalam buku ini sudah kata terakhir? Tentu tidak, karena kemudian ada perkembangan-perkembangan lain. Tetapi analisa Marx itu tetap penting karena bertanya mengapa itu sampai tidak terjadi. Terima kasih.
Kalau saya melihatnya begini ya. Ya tadi itu ada modifikasi. Kapitalisme mengalami modifikasi, kemudian Marxisme juga mengalami modifikasi, sosialisme mengalami perubahan-perubahan. Jadi jangan melihat sesuatu itu tetap saja, jangan. Yang tetap itu yang benar, kemudian yang tidak benar itu akan berubah dengan sendirinya. Itu, ini makanya ya kita mengatakan bahwa sosialisme itu bukan agama, itu sih kalau agama tetap. Yang berbeda tafsirannya. Kalau agama teksnya sih itu juga, tapi tafsirannya yang berbeda. Contohnya ya, kalau saya suruh membaca Al-Hakumut Takatsur telah melahirkan kalian At-Takatsur berbanyak-banyak ya. Kata Tukumul Makofir hingga kalian mengunjungi kuburan mati. Itu kalau di kitab-kitab tafsir itu katanya At-Takatsur fil amwal wal aulad. Berbanyak-banyakan dalam harta benda dan anak-anak. Saya tambahi lagi sekarang fil aswat di dalam perolehan suara dalam pemilu. Harus etis, kalau tidak etis ya nggak bisa loh, gitu loh. Ya, jadi kita harus melihat sesuatu itu secara dinamis. Ketika Romo Franz Marxis mengatakan ada sesuatu yang kontradiksi internal, itu dia mengulang apa yang dikatakan oleh Marx. Karena itu dalam hal ini saya betul mengatakan bahwa tidak boleh dibaca sendiri. Untuk Indonesia harus dibarengi dengan membaca Madilog dari Tan Malaka. Kalau kita mau tahu tentang kontradiksi yang besar itu, ya. Jadi ini Pak. Jadi kita ini nggak cukup dengan satu buku saja, harus banyak buku yang kita baca. Nanti akan membentuk diri kita. Itu lebih baik daripada lain-lainnya. Jadi orang seperti Bung Hatta sangat berharga di mata saya. Kenapa? Karena dia banyak baca buku. Bung Karno banyak baca buku. Nah, kalau pemerintah tanpa buku ya jadinya yang kita alami sekarang, yaitu bahwa karena menyangkut pemerintah itu menyangkut orang. Wakil Presiden Yusuf Kala itu sudah mencapai derajat Nabi gitu orang. Karena Nabi Ibrahim itu mengorbankan anaknya Nabi Ismail yang oleh orang banyak akhirnya dijadikan kambing. Nah, Yusuf Kala mengorbankan sekretaris. Saya merasa sangat berbahagia dapat menghadiri sedikit pembahasan tentang arti Das Kapital dari Karl Marx, bukan Richard Marx, itu yang sangat penting bagi kita. Saya ini dari kecil sudah bergulat dengan buku, karena nggak ada kerjaan lain. Jadi ya, dan tidak pandang bulu kalau yang dibaca itu analisa seperti Karl Marx ya, punyanya Lenin itu tidak yang lain. Semua bukunya Ernest Hemingway saya baca. Bahkan bukunya William Faulkner yang 200 buah tentang keluarga Sarto itu saya baca. Bukunya Steinbeck yang begitu banyak ya. Yang mainkan filmnya James Dean. Tapi yang menarik saya malah buku Travel with Charlie, di mana Steinbeck pakai naik pickup bawa anjing namanya Charlie keliling Amerika. Nah, dia jalan sekian bulan itu direkam dalam buku tersebut. Bagaimana dia memandang krisisnya masyarakat Amerika Serikat. Orang dari tadi bicara kapitalisme kuasa.